Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kiranya berkat ilahi selalu mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tetap Melayani Walau Banyak Tantangan. Kisah Rasul 20 ayat 1-6 berkata demikian, dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Saudara-saudara, dalam kehidupan pelayanan kita, seringkali kita menemui banyak tantangan. Seperti Paulus yang memberitakan Injil di Efesus tapi menimbulkan keributan karena ada orang yang menentang Injil, yaitu mereka yang adalah penyembah Dewi Artemis. Dan setelah reda huru-hara tersebut, Paulus menguatkan hati murid-murid di Efesus supaya mereka tidak takut. Dan dengan apa dia menguatkan? Dengan firman Tuhan, bahwa Allah berjanji akan selalu menyertai sampai kapanpun. Memang orang yang beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya, tetapi ada pahala surgawi bagi orang yang setia sampai mati. Saudara, gereja kami yang ada di Tasikmalaya sekian puluh tahun yang lalu pernah dibakar oleh massa dalam kerusuhan di tahun 1996. Beberapa cabang-cabang gereja juga ditutup paksa oleh masyarakat yang ada. Sekolah teologi yang semula ada di Tasikmalaya dibubarkan dan kemudian harus pindah ke Bandung sampai hari ini. Tetapi walaupun tantangan besar, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sampai hari ini kita tetap setia dan bisa melayani karena Kristus. Itu sebabnya kalau saudara mau melayani, jalannya nggak selalu mudah. Tetapi ingatlah Tuhan selalu pelihara kita. Saudara-saudara, Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang rajin melakukan pelayanan keliling untuk meneguhkan jemaat-jemaat yang ada, khususnya yang dia pernah tanam, yang dia pernah rintis. Dan kemanapun dia pergi, dia menasehati dan menguatkan orang-orang dengan firman Tuhan. Memang firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan kalau kita menyimak apa yang tertulis di dalamnya. Firman mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita, Dia menyertai kita, Dia memandang kita berharga di matanya. Kita adalah biji matanya, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia juga meneguhkan agar kita yakin bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, sehingga ketika Paulus melakukan pelayanan ke berbagai tempat, sampailah dia ke Yunani. 3 bulan lamanya dia tinggal di sana dan kemudian dia mau melanjutkan pelayanan ke Syria, tetapi orang Yahudi berusaha membunuh dia sehingga akhirnya dia membatalkan perjalanan ke Syria. Dia melintasi lagi Makedonia. Nah, saudara-saudara, Makedonia adalah jemaat yang pernah membantu jemaat Yerusalem ketika mereka sedang mengalami kelaparan. Jemaat Makedonia itu miskin, tapi mereka memberi lebih besar dari kapasitas mereka. Sehingga Paulus memuji dan menjadikan jemaat Makedonia ini contoh. Mereka adalah jemaat yang kaya hatinya. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya uang, kaya harta, tapi miskin hati, miskin jiwa. Tetapi walaupun kita hidup sederhana, biarlah hati kita kaya dengan kemurahan. Karena Bapa Sorgawi adalah Bapa yang murah hati, generous. Maka kita juga harus memiliki hati yang
penuh kemurahan yang suka membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, jadi seperti Paulus yang diancam akan dibunuh bahkan kalau dia pergi ke Syria. Saya mau bilang ancaman nyawa bahkan bisa saja kita alami ketika kita setia melayani Tuhan. Apalagi cuma diolok, diejek, dikata-katain. Oh, jangan kecewa lalu mundur dari pelayanan. Paulus menyerahkan nyawa aja mau, saudara-saudara. Tetaplah setia melayani. Nah, salah satu hal yang kita juga bisa teladani dari Paulus adalah dalam perjalanan pelayanan dia sering kali disertai oleh rekan-rekan seperjalanan. Ini ada beberapa nama yang disebut Sopater, Aristarkus, Secundus, Gaius, Timotius, Tychicus, Trophimus. Ini bicara soal apa sih? Saudara, pelayanan itu akan berhasil kalau kita ada unity, ada kesatuan hati. Kalau kita sungguh-sungguh bersatu, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Kadang ada orang tanya kepada saya, apa kunci pertumbuhan gereja? Ada banyak tentunya, anugerah Tuhan, karya Roh Kudus. Tetapi salah satu yang kita harus jaga adalah kesatuan hati. Gereja yang berkembang pesat adalah gereja yang bisa mempertahankan kesatuan dan gak pernah pecah. Kalau kita ngalami perpecahan, wah gosip sana sini, aduh itu akan membuat atmosfer ibadah pelayanan menjadi tidak baik. Sehingga akibatnya orang malas beribadah kepada Tuhan. Karena ada kubu-kubu yang saling menyerang satu dengan yang lain. Tapi kalau kita sehati, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selamanya. Ini berarti juga kita harus saling melengkapi. Karena setiap orang, entah Paulus, Secundus, Sopater, Aristarkus, Timotius, dan nama-nama yang lain, pasti punya karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan untuk kita bisa saling mengisi, saling melengkapi. Seperti keping puzzle, tidak persis sama, tapi ketika direkatkan, itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara sekalian, kalau kita makan ada piring, lalu kita gunakan sendok, garpu, kadang pisau. Mana yang lebih penting, sendok, garpu, atau pisau? Jawabannya semuanya penting, tergantung kebutuhannya. Dan semuanya ada untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitu juga dengan kehidupan dan pelayanan kita. Di sekitar kita ada orang-orang yang walaupun mungkin karakternya juga unik-unik. Mereka diberikan karunia Tuhan yang berbeda-beda dibandingkan dengan kita. Untuk kita bisa saling melengkapi, membangunkan tubuh Kristus. Itu sebabnya pelayanan itu tidak boleh one man show. Hanya satu orang yang kelihatannya melayani. Kita adalah teamwork. Harus kerja sama, ya. Superman is dead, super team is alive. Ya, nggak ada orang seperti Superman, saudara-saudara, itu cuma di film. Tapi super team saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, beberapa dari nama-nama itu diutus lebih dulu ke Troas, baru kemudian Paulus menyusul mereka, tetapi mereka tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya berdoa supaya saudara-saudara juga tetap setia di dalam pelayanan. Jangan mundur, jangan kecewa, tapi justru harus unity, satu hati. Karena Tuhan akan memakai kita lebih lagi untuk menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Siapa yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk melayani dalam satu tim? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mau meneladani Rasul Paulus yang tetap setia melayani walaupun ancaman ada di depan. Dan dia juga memiliki satu tim yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, kalau kami ada dalam masalah, ada kejengkelan, konflik dengan rekan segereja, biarlah kami rela mengalah, hati kami teduh tenang. Karena kami tahu di dalam kesatuan itulah berkat Allah akan dicurahkan. Kelebihan kami menutupi kekurangan orang lain, tapi kelebihan orang lain menutupi kelemahan kami. Tuhan, tolonglah supaya kami mengalami kemenangan-kemenangan yang Engkau berikan. Hamba berdoa kalau ada yang sakit, yang punya masalah, yang ada pergumulan, dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah dan memberikan kemenangan. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.